Nah, artinya apa? Kok banyak orang mengatakan belajar spiritual dan sebagainya itu loh. Tapi pada perjalanan yang dikatakan spiritual itu banyak macam-macam yang ditemukan. Bahkan ada yang arahnya ke paranormal ataupun supranatural. Kan racunnya di situ. Ini gimana ini? Pengertian spiritual yang sebenarnya. Spiritual itu sebenarnya bahasa asing. Ya, bahasa asing. Dan itu kita yang menggunakan kata-kata spiritual sebetulnya orang-orang agama untuk mengatakan hal-hal yang di luar agama. Ya. Itu orang agama yang menyebutkannya. Sedangkan orang-orang spiritual sendiri nggak cocok dengan istilah spiritual. Tapi mereka kenalnya hanya spiritual, maka itu yang kita gunakan. Bapak orang spiritual sendiri bukan itu sebutannya. Ada sendiri. Ada. Gitu. Sama dengan orang agama menyebutkan orang-orang yang percaya di luar agama, misalnya percaya dengan kepercayaan adat, orang spiritual, misalnya di Jawa, mereka kan menyebutnya kebatinan. Yang menyebut kebatinan siapa? Bukan orang-orang kebatinan sendiri, tapi orang agama. Orang agama yang menyebutkannya. Termasuk kejawen dan sebagainya. Gitu. Jadi sebutan-sebutan itu siapa yang menyebutkan, gitu kan? Orang agama. Nah, sama dengan spiritual. Itu bukan orang spiritual sendiri yang menyebutkannya. Sebutan untuk orang spiritual itu banyak, termasuk sufi, termasuk banyak sekali. Dan akhirnya sebutan-sebutan yang semacam itu membingungkan. Tapi yang jelas, apapun sebutannya, orang spiritual adalah orang yang betul-betul mampu melakukan sebuah perjalanan, sebagai seorang ciptaan yang berusaha mencari penciptanya, sehingga dia berjumpa dengan penciptanya, sehingga dia mengetahui rahasia dan hubungan antara ciptaan dengan penciptanya, sampai mencapai siapa Tuhan yang sebenarnya. Itulah disebut dengan spiritual. Ya, jadi perjalanan dari seorang ciptaan untuk mencapai penciptanya, sehingga dia mengetahui semua rahasia di balik semua perjalanannya. Dan yang saya temui di lapangan itu banyak yang jenis-jenis seperti mereka paranormal dan sebagainya, itu ngakunya juga sebagai spiritual. Itu sebetulnya mereka sebetulnya hanya disebut sebagai para penyembuh. Kalau di barat namanya healer. Jadi orang spiritual itu bukan orang yang bisa melihat tuyul, melihat yang gaib-gaib, bukan. Yang semacam itu bisa jadi. Justru orang spiritual adalah orang yang mampu melihat dirinya secara menyeluruh, bahkan mampu melihat, memahami Tuhan dalam pengertian secara menyeluruh. Berarti kalau seperti itu belum layak atau belum pas ketika seseorang belum mencapai dirinya, mengetahui tentang dirinya. Ya, kita mungkin bisa menggunakan metafor seperti ini. Orang yang sedang melakukan perjalanan ke Jakarta, misalnya ya. Orang yang baru melakukan perjalanan ke Jakarta, apa bisa dia disebut orang Jakarta? Belum. Nah, ya seperti itu. Orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual, apa bisa disebut sebagai seorang spiritual? Belum. Ya, itu yang mudah seperti itu aja. Berarti di sini sudah menemukan titik terang, bahkan. Ya, betul. Makanya untuk teman-teman itu yang sedang belajar menjalankan perjalanan, jangan sekali-kali mengeklaim dengan sebutan spiritual. Setuju, Mas? Mungkin kalau setuju. Pelaku spiritual. Pelaku dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Iya. Tapi tidak boleh diklaim sebagai spiritual. Bahkan orang yang sudah baru sampai Jakarta pun nggak bisa disebut spiritual. Orang Jakarta. Baru saja sampai. Orang yang betul-betul disebut orang Jakarta adalah ketika dia ditanya Jakarta itu bagaimana? Ada berapa ribu orang di Jakarta? Ada berapa gedung di Jakarta? Ada berapa jalan di Jakarta? Semua kejadian di Jakarta dia harus tahu. Siapa presidennya, siapa
orang apa aja di sana dia bisa menjelaskannya, bahkan bisa mengantarkannya mau kemana. Ini baru orang Jakarta. Atau yang disebut dengan spiritual. Nah, itu hanya perumpamaan, ya kan? Orang spiritual juga harus seperti itu. Dia mampu menjawab semua pertanyaan, gitu kan? Kalau ada orang tanya Jakarta, dia mampu menjawab. Nah, terus begini ya, jadi apa bedanya kata-kata spiritual dengan spiritualitas? Nah, mohon penjelasannya. Spiritual Atau spiritualis. Ya, kalau spiritual itu sebetulnya merupakan kata-kata yang sangat bias. Dia bisa dipakai apa saja, siapapun boleh pakai. Dia bias. Tapi kalau yang sampai katakan spiritual dalam pengertian merupakan puncak perjalanan seseorang untuk mencapai kesempurnaannya, ini beda lagi, ya. Spiritual. Nah, spiritual adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keilahian, kegaiban, dan lain sebagainya yang semuanya tergantung pada apa yang ingin kita capai, gitu kan? Nah, kalau pengertian spiritualitas adalah hal-hal yang bersifat spiritual, itu disebut spiritualitas. Jadi semacam paranormal, supranatural itu bias dari spiritual sendiri. Paranormal itu artinya kan gini, sebutan paranormal kan artinya sama dengan artinya di luar normal, Iya. atau melebihi normal, Iya. ya kan? Supranatural juga artinya sama, natural itu alami. Ya. Disebut supra itu melebihi alami, melampaui yang alami. Alami itu artinya biasa. Ada hal-hal yang tidak alami atau di luar alami atau melampaui alami. Nah, itu yang supranatural. Misalnya ada orang dipotong, misalnya kok nggak keluar darahnya, gitu kan? Nah, itu kita bisa sebut sebagai supranatural. Itu kemampuan supranatural, gitu. Nah, sementara dengan yang disebut dengan paranormal, karena kalau normal umum. Nah, kenapa kok disebut dengan paranormal? Itu orang yang karena dia punya kekuatan yang di luar umum, melampaui kekuatan yang biasa. Oh, gitu gitu. aja. Jadi mereka menyebutkannya berdasarkan istilah-istilah itu. Jadi tidak bisa dikatakan seperti paranormal dan supranatural itu bias dari spiritual. Ya, itu katakanlah kemampuan semacam itu hanya hadiah dalam perjalanan aja. sebutan lah. Hadiah. Kemampuan Kemampuan itu hanya hadiah saja. Seperti kita mau jalan ke Jakarta, dalam perjalanan kita akan menemukan banyak hal, pengetahuan, pengalaman, itu hanya hadiah. Tapi kan dan pengetahuan, dan kadang-kadang mereka berhenti di situ karena dia mendapat jadi dalam perjalanan kita ke Jakarta, kita akan mendapatkan banyak hadiah atau mainan-mainan, ya kan? Atau dengan kata lain, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan, kemampuan, ya kan? Lalu kalau kita mendapatkan kemampuan, akhirnya kita asik bermain dengan kemampuan-kemampuan yang kita dapat. Mampu melihat nasib orang, mampu menyembuhkan orang, mampu macam-macam. Ya, ini kan hadiah, ya kan? Atau kita mendapatkan kemampuan. Nah, kemudian kita asik bermain dengan kemampuan ini. Asik kita bermain dengan kemampuan ini. Akhirnya orang itu berhenti menjadi penyembuh, berhenti menjadi mendebak-nebak nasibnya orang, berhenti di sana. Terus setiap hari dia melayani itu namanya berhenti. Tidak melanjutkan perjalanan, asik dengan mainan-mainan yang dia dapatkan dalam perjalanan spiritualnya. Jadi yang semacam itu hanya hadiah-hadiah aja. Dan seringkali kita terjerat oleh hadiah-hadiah itu. Sibuk bermain di sana. Enggak salah kita main di sana. Tapi yang salah adalah kita lupa untuk melanjutkan perjalanan, untuk mencapai tujuan utama. Makanya eling lan waspada itu di sini. Ya, menurut Heyang, seperti apa letaknya kalimat yang benar? Jadi seseorang menuju satu tujuan ini harus fokus di dalam
tujuan tersebut atau fokus di dalam perjalanan? Begini, ya. Tujuan itu harus kita tentukan lebih dahulu. Itu yang agama Islam menyebutnya kiblat. Betul. Ya. Sampai tidak bisa melangkah sebelum sampai punya tujuan. Betul. Ya kan? Betul. Kalau tujuan sudah ditetapkan, maka baru kita bisa melangkah. Ya. Ya. Pada saat kita melangkah, itu namanya proses. Betul. Ya. Tapi langkah kita harus mengarah kepada tujuan. Nah, pada saat kita melangkah, maka fokus kita pada proses, bukan pada tujuan. Berarti pada proses perjalanan. Pada proses. Maka nikmatilah proses tadi. Tapi pada saat menikmati proses, jangan lupa pada tujuan. Biasanya orang saat dia menikmati proses, dia mendapatkan banyak kemampuan, itu yang disebut dengan kesaktian-kesaktian. Hanya berhenti. Akhirnya asik bermain dengan kesaktiannya, asik bermain dengan kemampuan supranaturalnya. Mungkin untuk menyembuhkan nggak apa-apa, nggak salah. Tapi yang salah kan ketika dia lupa pada tujuan. Ini yang namanya nggak eling, terjegal lah. Iya, kurang waspada terhadap jebakan-jebakan yang membuat kita lalai. Nikmatilah perjalanan, tapi waspada. Kita akan terjerat dalam kenikmatan-kenikmatan sementara. Maka eling lan waspada harus tetap pakai di sini.